Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabina Kaila dan di sini saya ingin mewawancarai sebuah kedai kopi yang lagi hits banget nih di daerah Cikarang. Di sini ada Kak Abel dan di sini ada Mbak Sabrina. Kali ini aku mau nanya-nanya, boleh ya? Boleh dong, Kak. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama. Apa sih kira-kira fitur menarik dari penjualan bisnis kopi ini? Alhamdulillah di sini kami banyak buat peminatnya, bahkan dari kalangan orang dewasa hingga anak kecil. Di sini juga disediakan tempat nongkrong. Di sini kita juga menyediakan kopi saset di gelas kecil. Jadi biar kelihatan Nyaman gitu ya? Orang-orang biar kelihatan betah di sini. Oh iya. Sebenarnya keren ya ide bisnisnya, walaupun kecil-kecilan, cuman semua kalangan bisa merasakan kopi ini. Oke, pertanyaan kedua, selain kopi instan, apa aja sih yang keistimewaan yang ada di dalam kedai ini? Ayo, boleh dijawab sama Kak Abel deh. Keistimewaannya itu kita kayak bisa nge-request sesuai kemauan pembeli gitu kan. Misalkan kayak pembeli tuh pengen pakai susu Oke, apa aja sih barang-barang yang dijual dari kedai kopi ini? Di sini kami ngejual kayak soft drink, bakso, aneka-aneka goreng-gorengan yang lainnya. Oh, jadi orang tuh nggak bosen ya, nggak Iya, monoton. Kak. Jadi kayak kalau kita ada ide baru nih, kita ngejualin yang ada lagi Sesuai zaman gitu ya? Sesuai zaman, kita ngikutin tren gitu. Ada tren misalkan Solutang gitu iya, ya? solutang kita ngejual, takoyaki kita ngejual gitu. Oke, nih sekarang aku mau nanya letak lokasi. Jadi buat teman-teman yang pengen datang sini udah tahu nih lokasinya di mana. Nah, ini lokasinya di mana sih, Kak? Lokasi saat ini bertempatan di Jalan Pada 4. Di lokasi bertempatan tuh di Pada 4 Cikarang Baru Di depan lapangan. dekat Musola Al Muhajirin. Iya. Jangan lupa datang ya kalian ya. Di sini juga ada 4 sekolahan ya, Kak ya. Iya, ada Mulai 4. dari TK ada 2, ada SMA dan ada SD. Oke. Seberapa banyak habis kopi instan dalam satu hari? Ini sebenarnya rahasia perusahaan. Cuman karena kita pengen tahu dari peningkatan kedai kopi ini karena banyak banget, jadi boleh ya nanya yang ini? Tergantung, Kak. Kadang suka ada tukang yang beli. Kadang sehari tuh bisa habis 2 renceng hingga 3 renceng. Kadang kalau lagi saat cuaca hujan, kadang serenceng doang. Iya, jadi sesuai musim Iya, gitu sesuai ya. musim gitu. Bagaimana tata letak dapur dan tempat duduk buat pelanggan nih? Apakah aman atau deket banget dengan kompor? Tidak dekat sih, soalnya yang nongkrong tuh di depannya. Oh, di outdoor ya? Di outdoor, bukan di indoor. Oke. Soalnya biar kelihatan tuh sejuk, adem. Iya, hijau-hijau kayak Iya, begini ya. hijau, Oke. gitu. Terus ada berapa sih orang yang melayani di toko ini? Ada 2. Ada 2. Saya sendiri dan ada karyawan saya sedang istirahat. Oh iya, yang tadi yang Kak Abel itu lagi istirahat dulu. Jadi kita lanjutnya sama Mbak Sabrina dulu ya. Aku mau nanya, yang punya warung ini siapa? Siapanya Mbak Sabrina? Saya sebagai anaknya yang punya warung. Jadi kebetulan orang tua saya lagi sibuk ya, jadi nggak bisa menghadirkan. Jadi saya yang mewakilkan saja. Oke, tidak apa-apa. Karena untuk membeli persediaan jika persediaan di toko Mbak ini habis. Kita langsung belanja, Kak. Kita langsung belanja ke agen yang kita sering Melalui iya. grosir berarti ya? Iya, melalui grosir yang sering kita belanja. Berarti grosir di sini deket banget dong ya? Banyak berarti? Banyak, Kak, banyak. Di sini banyak grosir. Ini pertanyaan terakhir ya, informasi penting buat kalian. Toko ini buka dari jam berapa sampai hari apa aja sih? Bukanya tuh kadang dari Senin sampai Jumat dari jam 12 hingga malamnya nggak nentu ya. Kadang suka banyak yang Sesuai nongkrong. anak-anak Iya, ya? sesuai anak-anak orang nongkrong. Selesai jam berapa kita ngikutin tutup. Kalau hari Minggu nih Hari Minggu tetap buka ya? tetap buka, kadang tutup kita ya. Tergantung. Oke. Kita kan juga butuh weekend gitu ya. Butuh holiday, healing. Oke. Jadi itu aja wawancara kali ini sama Mbak Sabrina, pemilik kedai kopi yang bertempatan di Cikarang Baru. Karena di sini tuh bener-bener hits banget, walaupun dia hanya menjual minuman saset, kopi saset, cuman dia berinovasi dengan
kopi tersebut. Misalkan ditambahin biskuit ya Mbak ya, ditambahin biskuit, susu. Jadi sesuai keinginan kalian. Sesuai keinginan. Ada yang panas, ada yang dingin. Dia juga menyediakan soft drink, bakso, makanan untuk teman minum kopi. Oke, sekian dulu dari saya Sabina Kaila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Sabrina. Sampai bertemu lagi. Apakah fitur unik dari bisnis yang lu punya yang membuatnya kompetitif? Jadi gini, produk kita itu klasik. Klasik itu seperti ketan. Itu kita bungkus agar sesuai dengan tren untuk target market anak muda dan juga untuk target market usia lanjut seperti orang tua. Itu sih. Jadi yang membuat ketan susu itu unik adalah rasa ngangeninnya itu sendiri sih. Jadi yang membuat orang datang lagi ke tempat kita untuk beli produk bestseller kita, ketan susu. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, apa sih, dari mana ya sumber pasokan yang lu gunakan untuk memastikan penerimaan bahan ekstra yang lu butuhkan itu teratur dan tepat waktu? Gimana caranya? Jadi kita memang sudah memiliki distributor khusus, ya kan, untuk ketan, untuk kopi. Untuk kopi kita memang punya distributor khusus dari daerah, yang itu kualitasnya sudah terjamin sesuai SOP. Dan untuk ketan juga itu tidak bisa sembarangan. Kita punya distributor khusus yang bekerja sama dengan kita, dan memang itu sudah memenuhi standar SOP yang kita punya. Pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana sih lu dalam memanajemen memastikan kualitas produk itu, terus mengukur kualitas dan mengidentifikasi masalahnya dengan bagaimana? Jadi gini, manajer sudah ada SOP-nya untuk memastikan produk sesuai dengan SOP sebelum kita buka. Dan untuk operatornya, yaitu karyawan kita sendiri, pagi hari sebelum buka itu ada cek bahan produknya sudah siap atau belum, seperti contohnya masa expiry. Namun yang hal lain-lainnya mohon maaf tidak bisa saya sebutkan karena memang itu rahasia perusahaan sih, teknis dan detailnya untuk pengecekannya seperti apa. Jadi intinya dicek sebelum dan sesudah operasional. Tadi kan kita udah bahas soal kualitas produk ya. Sekarang kita bahas berapa sih permintaan produk dari bisnis lu? Jadi untuk BP, istilahnya permintaan, itu memang kita ada target bawah dan target atas. Target bawahnya sendiri kita di 60 produk terjual, baik itu ketan atau kopi harian. Dan target atasnya mungkin optimisnya bisa di 100. Tadi kan kita udah bahas soal permintaan produk ya, menjalankan. Sekarang gue ada 2 pertanyaan. Di mana sih fasilitas itu akan ditempatkan, dan juga seberapa besar fasilitas itu ada? Jadi untuk pembuatan kopi dan ketan sendiri memang dipisah. Untuk kopi kita ada meja khusus beserta alat-alat, dan memang ada space khusus di sebelahnya yang khusus isinya alat-alat pembuatan ketan. Tujuannya untuk menggunakan barista atau dalam pembuatan produk itu sendiri. Dan untuk memenuhi permintaan optimis itu cukup bisa, tapi bagian kita terus tiba-tiba permintaan yang lonjak. Memang kita membutuhkan tenaga tambahan membuat produk itu sendiri. Pertanyaan terakhir nih, siapa aja sih yang bekerja untuk menjaga kualitas produk lu, dan siapa aja sih yang bekerja untuk manajemen bisnis itu sendiri? Jadi ini untuk pembagian tugas kan memang ada 2 orang seperti barista dan kasir. Tapi barista kita jadikan ini yang tujuannya untuk bagian pemantauan produk, ya kan? Jadi barista itu bertanggung jawab untuk mencatat setiap produk ya, yang dicek maksudnya sebelum operasional, dan dia bertanggung jawab langsung itu ada manajer sendiri. Jadi dia saling cross check. Apabila manajer menemukan ada kesalahan, maka yang bertanggung jawab adalah barista, dan manajer pun bertanggung jawab kepada direktur langsung. Oke, Sa, terima kasih ya atas wawancaranya ya.
untuk owner secara Karasuno. Selamat malam. Ada kabarnya Mas Faiz? Hari ini sehat? Sehat. Dan gimana kabarnya untuk produksi kedai Karasuno? Alhamdulillah di belakang makin ramai. Kali ini saya minta izin untuk wawancara yang ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Kinerja dan produk-produk apa yang disediakan oleh kedai kopi Karasuno. Pertama, apa sih fitur unik dari bisnis kedai kopi Karasuno ini? Di sini kopinya murni dari petani. Kita bisa mendatangkan dari Lampung, dari Bali, ada dari Aceh. Dan itu pun langsung digiling dan dipasang langsung di tempat. Saja produk yang kopi Karasuno ini disediakan. Ada biasanya orang itu menyebut ada kopi arabica dan kopi robusta. Biasanya yang paling sering di sini itu kopi arabica, yang dimana kopinya itu ada rasa asam. Jadi memang rasanya itu kopi arabica ya. Iya. Fitur unik yang ada di kopi Arabica itu atau yang dari kedai Karasuno itu apa Mas? Biasanya itu kalau yang arabica kita bisa menyajikan pakai metode P60 atau yang dibilang tuh manual brew, yang dimana kopi itu diseduh secara bertahap dan bisa menyampaikan dengan rasa yang diinginkan. Sumber pasokan apa sih yang memberikan karakteristik dari kedai kopi Karasuno ini? Yang saya lihat itu kedai kopi itu memang sangat unik. Ya, kita biasanya memainkan kopi yang karakternya itu bagus, fisiknya bagus, dan bisa menimbulkan rasa yang bisa dibilang unik. Dan emang biasanya kopi itu bisa menimbulkan rasa coklat, rasa jeruk, atau rasa mangga, tergantung penanamannya juga di. Bagaimana Anda memastikan bahwa kualitas produk Anda itu sangat bagus? Saya bisa memastikan karena yang petaninya pun itu teman saya, dan saya bisa memastikan karena saya juga pernah terjun langsung ke lapangan, langsung menyangrainya pun dengan saya. Untuk mengukur kualitas dari bahan kopi tersebut, mengidentifikasikan masalah ini seperti apa? Kita biasanya perbandingan ke kedai-kedai yang lain, apa yang masih kurang di kita koreksi lagi. Fasilitas apa saja yang akan kita dapat ketika menjumpai kedai kopi Karasuno? Orang bisa menjumpai kedai Karasuno itu ada di perumahan Cipes di paling belakang. Itu tempat kedainya di depan halaman Cipes. Fasilitas yang seperti itu atau seperti kedai yang lain, apakah sama atau beda? Beda, kita ada mau lesehan, duduk bareng-bareng bisa, atau duduk langsung di depan pembikin kopinya langsung juga bisa. Berapa besar sih fasilitas ini akan kita sediakan atau kedai kopi Karasuno ini sediakan untuk pelanggannya? Untuk itu besar sih ya, soalnya setiap minggu atau di hari Minggu malam pasti banyak sekali orang-orang yang berdatangan. Bagaimana seharusnya Pak, misalkan seperti kita nih kedai kopi Karasuno membuka, terus ada data dari bahan-bahannya, dari kopinya, terus ada meja-meja yang akan diduduki sama pelanggan. Pastikan tempat duduk dan tempat gelas atau tempat bahan kopi itu tidak terlalu dekat dengan pelanggan karena bisa mengganggu kenyamanan pelanggan. Ketika ada pelanggan, apa yang harus kita kerjakan supaya ada pesanan dari pelanggan? Secepat mungkin kita memberikan menu dan merespon pelanggan itu secepatnya. Biasanya itu berarti yang menyediakan atau yang mengantarkan pesanan itu barista, jadi karyawan Anda sendiri ya? Iya. Persediaan kopi baku atau persediaan baku dari
tersebut dipantaunya seperti apa Pak? Stok, jadi setiap ada di toples kopi udah mulai kosong ya segera kita isi. Dan kita biasanya menyangrai itu setiap hari kita sangrai biar nggak keteteran kalau misalnya kopi itu cepat habis. Biasanya kalau untuk pesan bahan baku kopi itu habis berapa kalau mau habiskan? Semisal pasokan kopi kita tinggal seperempat atau tinggal setengah, kita udah cepet-cepet pesen. Biasanya berapa banyak itu yang pesan? Sebulan biasanya kita beli 3 sampai 4 pak. Satu paknya itu bisa nyampe 20 kilo. Biasanya yang ada di kita itu ketika buka Orang-orangnya fleksibel. Kalau kita kan karena sudah itu siapa yang ingin kopi ya duduk dan kita bercerita bareng. Karena sudah itu artinya gagap kalau dia dari bahasa Jepang. Kenapa gagap? Kita emang apa namanya suka bergerombol gitu biar kita ngobrol bareng. Jadi memang bukanya itu malam hari ya? Malam hari dari jam 8 biasanya sampai kalau masih kuat itu sampai jam 7 sampai jam 8 pagi. Berapa sih karyawan di sini? Nah, tidak menentu karena saya apa namanya nggak matok untuk karyawan karena juga operasional malam jadi jarang orang yang mau. Jadi kalau emang yang mau untuk membantu saya ya langsung saya suruh ke kedai kita bayarnya Yang biasanya kedai Karasuno sediakan itu memang nggak semuanya kopi ya? Ada teh. betul ada teh ada serbuk-serbuk yang biasanya cewek itu kan nggak bisa minum kopi kita di sini bisa menyediakan red velvet, taro, green tea. Ini saya sangat berterima kasih atas waktunya owner langsung kedai kopi Karasuno yang sudah menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai. Terima kasih banyak ya Mas. Sama-sama Mas, jangan kapok-kapok untuk berkunjung ke sini.